Nomor 64, jika A, B, C, D, dan E merupakan 5 bilangan bulat positif berurutan. Di sini ada kata-kata bilangan bulat positif, berarti artinya nilainya nanti minimal 1 ya. Oke, dan syarat lainnya adalah nilai A itu harus kurang dari B, B kurang dari C, C kurang dari D, dan D kurang dari E. Kemudian yang ditanyakan adalah apakah C itu memiliki faktor 4? Nah, di sini soal seperti ini kita hanya butuh jawaban ya C itu memiliki faktor 4 atau tidak. Nah, oke, jadi kalau misalkan ketemu soal seperti ini tidak masalah ya jawabannya itu mau benar atau salah. Yang penting dari info atau dari kedua pernyataan ini itu cukup untuk menjawab soal apakah C itu memiliki faktor 4 atau tidak. Oke, kalau begitu kita bisa nuliskan terlebih dahulu ya. Tadi Mbak tuliskan untuk A, B, C, D, dan E. Itu katanya merupakan anggota bilangan bulat positif yang berurutan. Nah, dia berurutan dengan syaratnya adalah nilai A itu harus lebih kecil dari B, B harus lebih kecil dari C, C lebih kecil dari D, dan D lebih kecil dari E. Kemudian untuk yang pernyataan pertama kita uji. Oke, A-nya genap. Oke, kalau di situ A genap, artinya A genap di sini A kecil ya sebenarnya. Oke, sekarang di sini aturnya A kecil. A kecil. Nah, nilai A-nya genap. Oke, kalau A genap berarti kemungkinan A-nya berapa aja? Karena dimulai dari 1 berarti A-nya bisa 2, bisa 4, bisa 6, dan seterusnya. Oke, kita coba. Jika nilai A itu ya, nilai A sama dengan 2, kita ambil, oke, kasih gini ya. Nah, untuk A sama dengan 2, oke, maka jadi bentuk tanda syaratnya ya B, C, D, E-nya gimana? Oke, untuk A sama dengan 2 berarti A-nya 2, B-nya berarti 3 berurutan, C-nya berarti 4, D-nya 5, kemudian E-nya 6. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa nilai C-nya ternyata 4. Oh, untuk A sama dengan 2 maka C-nya 4. Nah, C sama dengan 4. Benar nggak C memiliki faktor 4? Oh ya, C 4. Berarti C itu memiliki faktor. Nah, benar. C memiliki faktor 4. Kalau namanya memiliki faktor berarti setidaknya C itu kelipatan dari 4 ya. C memiliki faktor 4. Oke, benar. Kemudian kita cek yang lain lagi. Untuk A-nya kan bisa 2, bisa juga A-nya sama dengan 4. Kita tes lagi. Kalau A sama dengan 4 benar nggak? Oke. Kalau A-nya 4 berarti B-nya 5, C-nya 6, D-nya 7, E-nya 8. Kita lihat di sini ternyata C-nya 6. Oke, maka untuk A sama dengan 4, maka C sama dengan 6. Oke, benar nggak kalau C sama dengan 6 itu memiliki faktor 4? Ya, 6 kan bukan kelipatan dari 4, maka C tidak memiliki faktor 4. Nah, tidak memiliki faktor 4. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ada dua jawaban yang berbeda ya. C memiliki faktor 4. Nah, tapi di lain sisi C juga tidak memiliki faktor 4. Nah, ini ada tidak kekonsistenan. Nah, bisa memiliki, bisa tidak. Berarti artinya apa? Kesimpulannya adalah pernyataan 1 ini masih belum cukup. Oke, bagaimana untuk pernyataan yang kedua? Kita tes ya. Untuk yang pernyataan kedua, di situ katanya adalah hasil kali BCD. Jadi BCD dikali dengan CDE itu harus memiliki faktor 4. Nah, memiliki faktor 4. Kalau memiliki faktor 4 artinya apa? Artinya setidaknya BCD ini merupakan kelipatan dari 4. Nah, dia merupakan kelipatan 4. Oke, kita tes aja satu persatu ya. Jadi misalkan nih, kita harus tahu kalau BCD kali CDE itu harus setidaknya
kelipatan 4 atau mempunyai faktor 4. Upayakan pemilihan bilangannya itu memenuhi soal. Jadi misalkan nih Mbak ambil aja lah yang tadi ya, yang kayak seperti di awal untuk A-nya 2. Oke, kalau untuk kasih di sini deh. Nih, untuk A dimulai dari 2, maka bentuknya adalah A-nya 2, berarti kalau A-nya 2 ya, Mbak tulis ini 2, berarti B-nya 3, C-nya 4, D-nya 5, E-nya 6. Oke, kalau B, C, D, berarti kalau B-nya 3, susunannya apa? B, C, D kali C, D, E, berarti di situ jadinya apa? B-nya 3, kemudian C-nya 4, 3, 4, 5 dikalikan dengan C, D, E, 4, 5, 6. Nah, benar nggak di sini memiliki faktor 4? Memenuhi syarat nggak? Ya iya, kita cek aja salah satu, nggak usah dikalikan ya. Ini dikalikan terus kalian ngecek, ini kan terlalu butuh waktu lama. Salah satu aja, 3, 4, 5 itu nggak mungkin karena bilangan ganjil. Yang mungkin adalah 4, 5, 6. Coba cek, bisa nggak dibagi dengan 4? Oh, ternyata 4, 5, 6 ini bisa dibagi oleh 4, yaitu berapa? Coba aja, 4, 5, 6. Ketika dibagi 4 itu pasti habis ya, atau ada sisanya 0, bilangannya bulat. 4, 5, 6 ketika dibagi 4 itu ada hasilnya 114. Oke. Jadi di sini memenuhi. Kalau seperti itu berarti kita bisa ngecek dong di sini. Berarti C-nya gimana kalau urutan seperti ini? Oke, memenuhi syarat ya. Atau ini Mbak tulis dulu deh. Sini memiliki faktor 4. Nah, memiliki faktor 4. Karena ini dapat dibagi oleh 4 ya. Nih, dapat dibagi oleh 4. Nah, itu alasannya ya. Nih, dapat dibagi oleh 4. Oke. Berarti di situ apa kita bisa simpulkan bahwa nilai C-nya adalah 4. Nah, C sama dengan 4 yang juga memiliki faktor 4. Berarti bisa ya. Oke. Kita cari lagi contoh lain. Misalkan untuk A-nya sama dengan, kita cari lagi supaya dia bisa memiliki faktor 4. Misalkan tadi 4, 5, 6 tuh dapat dibagi oleh 4 ya. Usahakan bilangannya juga urutan 4, 5, 6. Coba aja. Kalau misalkan A-nya itu sama dengan 3. Oke. Kalau A sama dengan 3, kita coba. Berarti urutan bilangannya gimana tuh? 3 kurang dari 4, kurang dari 5, kurang dari 6, kurang dari 7 ya. 3 A, B, C, D, E. Oke, benar. Untuk A, B kali C kali D, berarti bentuk bilangannya gimana tuh? B-nya 4 ya, berarti 4, C-nya 5, D-nya 6. Oke, 4, 5, 6 dikalikan dengan 5, 6, 7. Nah, di awal kita juga udah tahu kalau 4, 5, 6 ini, 4, 5, 6 ini dapat dibagi oleh 4. Artinya dia memiliki faktor 4. Oke, ini memenuhi. Kemudian bagaimana dengan C-nya? Oh, ternyata C yang memenuhi itu sama dengan 5. Oke, C-nya sama dengan 5. Oke, C sama dengan 5 bener nggak? Memiliki faktor 4? Oh, bukan. Nah, sini ya. Oke, C sama dengan 5 itu bukan faktor 4. Oh, di sini ada 2 jawaban. Jawabannya C-nya bisa memiliki faktor 4, tapi C-nya juga bisa bukan faktor 4. Artinya apa? Artinya pernyataan 2 ini juga masih belum cukup. Nah, ini masih belum cukup karena ada 2 jawaban seperti yang pertama tadi. Oke, coba bagaimana kalau kita gabungkan antara pernyataan 1 dan pernyataan 2. Oke, juga kita perhatikan ya. Tadi di pernyataan 1 ketika kita ambil nilai A-nya sama dengan 2, kayak untuk nih Mbak kasih lihat lagi, ketika untuk A-nya sama dengan 2, kemudian ada ya diperoleh urutan barisannya itu menjadi 2 kurang dari 3 kurang dari 4 kurang dari 5 kurang dari 6. Jadi sekian dari banyak pernyataan 2, salah satunya untuk A sama dengan 2 itu memenuhi. Kemudian
pernyataan 1 juga A-nya genap. Oke, memenuhi ya, A genap, kita ambil A-nya 2 dan memenuhi syarat untuk BCD kali CDE-nya dapat di pernyataan kedua dapat dibagi oleh 4 dan C-nya 4. Nah, kita lihat ini memenuhi juga ya, Mbak tulis memenuhi atau memiliki. Atau gini ya, Mbak tulis, sorry. Nah, ini ya, BCD-nya deh ya, BCD kali CDE-nya dari pernyataan nih, Mbak tulis ini dari pernyataan 1. Oke, kemudian ini dari pernyataan 2. Nah, ya kali CDE memenuhi atau memiliki faktor 4. Nah, memiliki faktor 4 ya. Faktor 4. Oke, di sini kita bisa simpulkan bahwa nilai C-nya sama dengan berapa? C sama dengan 4, di mana C sama dengan 4 itu juga merupakan faktor dari 4. Oke, memenuhi ya, ada, bisa ketemu. Oke, dengan kata lain apa? Dengan kata lain adalah pernyataan 1 dan 2 itu cukup. Atau jawabannya adalah 2 pernyataan bersama-sama cukup, namun 1 pernyataan saja tidak cukup. Nah, gitu ya.